Halo, selamat siang Bapak Ibu dan rekan-rekan. Seperti yang rekan-rekan dan Bapak Ibu lihat di layar monitor masing-masing, di sini kita akan membahas mengenai produk dari Alkotaf ACP 0,5 series. Hari ini kita kedatangan Pak Nova dari Alkotaf dan juga Mbak Frisil dari Prima Ditelindo untuk membantu kita mereview. Halo Mbak Frisil, sehat ya Mbak? Halo, ketemu lagi kita. Dan juga saya Pak Nova di sini dari Alkotaf. Halo Pak Nova. Halo Pak Bayu, apa kabar? Selamat siang. Selamat siang Pak Nova. Selamat siang Pak Bayu. Pertama-tama saya perkenalkan merek ACP kami Alkotaf, dan ini sedikit perkenalan mengenai perusahaan kami, Alderon Pratama Indonesia. Life. There are so many things we take comfort with. Things we see every day. Things we sometimes take for granted. Things like these. These are the products that understand the meaning of customer satisfaction. These are the products of Impact Pertama Industry. Impact Pertama has been the leader in Indonesian plastic industry. The key is to combine innovative ideas with passionate people and focus to drive the continuous growth. Along with technology that would heighten the production scale while preserving the overall quality. The result? Products that are synonymous with the word excellence. We have a strong belief in brands. Every one of its brands is firmly associated with innovation and quality, especially the premium building materials products, including our most popular brands, polycarbonate, aluminum composite panels for architectural solutions, fiberglass reinforced plastic for general purpose sheeting, and our latest innovation in UPVC line. Alderon is just an example of what we set out to do, to make everything simpler and better. And we have a long history to prove that. History of innovations. The latest of which is the future landmark of Jakarta, Altira Tower. Altira Tower is in Altira Business Park that blends the effectiveness of business world and the luxury of leisure. Millions of people have enjoyed our products. You're probably one of them. And with us eyeing to be the leader in the Asia-Pacific region, many millions more to come. Impact Pertama is about innovation, driven by consummate passion. Passion lives in us. Excellence through passion. Oke, itu sedikit perkenalan dari perusahaan kami. Ini mungkin kita bisa lanjut, Pak Bayu, Bu Ziza. Silakan dilanjut Ya, Pak Pak. Nova. Kenapa? Berarti ini lokal ya, Halo, Pak oke. ya? Oke, betul. Ini lokal. Nah, ini saya coba perkenalkan. Kita adalah the first and only fire-rated ACP manufacturer di Indonesia, Bu. Jadi kita satu-satunya ACP manufaktur lokal yang bisa buat ACP fire-rate ladan. Seperti itu. Nah, kita sudah untuk di bidang ekstrusi sendiri kita sudah 35 tahun. Kemudian pabrik kita juga sudah certified ISO 001 dan ISO 14001 juga. Dan ini kebetulan di pertanyaan kolom chat Pak, mumpung masih di awal. Di sini juga Pak Ade dari Citra Garden juga ditanya, ini bukan dari Alderon ya Pak, atau masih satu grup juga dengan Alderon Pak? Nah, sebetulnya kita satu grup dengan Alderon, Bu. Sebenarnya untuk perusahaan kami sendiri namanya PT Alderon Pratama Indonesia. Kita punya banyak produk, salah satunya atap Alderon. Nah, itu mungkin yang sekarang lagi booming atap Alderon tersebut. Nah, ini brand ACP kita namanya Alkotaf, seperti itu.
memang produksi Indonesia tadi ya Pak. Satu-satunya Betul, Bapak bilang ya? Yang fire kita rated. produksi yang fire rated yang bisa diproduksi di Indonesia satu-satunya kita, Bu. Oh, oke. Betul. Mungkin ada ACP lain yang fire rated tapi mereka masih import. Kalau untuk yang produksi Indonesia baru kita. Sudah berapa lama Pak? Berarti kalau untuk Alkotafnya sendiri? Kalau untuk Alkotaf sendiri Kan kita tadi mulai- sudah dari tahun lama kan untuk yang Alderon. Betul. Kalau untuk di bidang ekstrusi dari merek awal mungkin mulai polikarbonat itu kita sebenarnya untuk industri ekstrusi produk itu sudah 35 tahun, tapi untuk Alkotaf sendiri kita baru mulai produksi di Indonesia itu tahun 2014. Untuk sebelumnya kita sama seperti yang lain, kita import produk, kemudian kita lihat marketnya bagus, akhirnya kita invest mesin dan kita produksi lokal. Kebetulan brand kita lokal, didukung produksi lokal ya, kita benar-benar lokal sekarang ini gitu, Bu. Nah, ini kita coba lanjut ke untuk anatomi Alkotaf sendiri. Keunggulannya seperti apa? Nah, ini untuk core-nya sendiri kita menggunakan fire rated core. Kemudian untuk pengelemannya sendiri kita menggunakan co-extrusion DuPont adhesive. Nah, ini yang beda dari produk lain. Biasanya kalau untuk produk lain mereka hanya laminate adhesive, jadi kayak semacam layer double tape seperti itu. Kalau di kami untuk Alkotaf kita co-extrusion adhesive, jadi benar-benar dari granul yang dilelehkan. Nah, itu ngaruhnya nanti ke ketahanan produk itu sendiri. Nah, kemudian setelah tadi adhesifnya kita menggunakan extrusion, kemudian dari sisi aluminiumnya kita menggunakan architectural aluminium dengan series alloy 505. Nah, ini yang sudah istilahnya marine grade yang sudah tinggi sekali gitu, Bu. Berarti Bapak dari core-nya sendiri itu hanya FR yang Bapak produksi, sudah tidak produksi yang PI lagi Pak? Sebenarnya yang PE kita juga masih produksi, jadi kita lihat market. Tapi untuk selama ini kita selalu propose ke owner, ke konsultan dengan istilahnya building safety yang sekarang standarnya sudah naik, harusnya mereka sudah bisa propose untuk pakai FR semua. Nah, di situ kita sudah mulai alihkan nih dari PE ke FR. Tapi kalau misalnya market, kita lihat market, kita tetap bisa buat yang PE seperti itu, Bu. Iya, oke. Kalau untuk alloy juga Pak, Bapak hanya 5.005 atau setahu saya kan ada 3.003 juga? Betul. Nah, itu sebenarnya untuk sisi alloy sendiri, kalau untuk tipe yang 0,5 kita hanya pakai alloy yang 5005. Oh, emang Bapak yang 0,5 mili yang 5.005 ini. Betul. Berarti Pak cara memilihnya, tapi Bapak juga ada ready yang 3.003? Kalau untuk 3003 sendiri kita beda spesifikasi produk, Bu. Kita pakai yang skin 0,3, kita baru pakai yang 3003. Oh, beda peruntukan juga ya, Pak? Beda peruntukan juga. Jadi kalau misalnya 0,5 kita lebih ke arah heavy duty, yang untuk misalnya high-rise building itu cocoknya pakai 0,5. Tapi kalau untuk yang middle low market kita pakai yang 0,3 seperti itu. Oke, berarti ini buat yang seperti building-building gitu ya, Pak? Betul. Kalau yang hanya 1-2 lantai, mungkin supermarket seperti itu, lebih ke yang 3003 oke. Masih oke. Oke. Selain ini Pak, ada lagi mungkin lapisannya? Oke, ini kita lanjut ke lapisan selanjutnya. Nah, ini coatingnya. Untuk coating sendiri, untuk di area skin yang luar, kita 3 lapis coating. Jadi ada lapisan primer, kemudian PVDF coating, kemudian top coatingnya kita ada tambahan 1 layer coating lagi, yaitu lacquer coating. Ini clear coat yang fungsinya itu lebih easy cleaning seperti itu, Bu. Oh, jadi Bapak ada 3 layer ya? Betul. 2 coat primer tambah PVDF atau ini? Ini jadi ini apa Pak? Bedanya apa sama PVDF? Nah, sebenarnya kita punya 2 tipe coating yang berbeda, yaitu PVDF dan PV. Jadi sebenarnya ini peruntukannya sama untuk luar ruangan, tapi ini hanya beda karakteristik saja. Jadi kalau untuk PV itu lebih toughness ya, jadi lebih kuat sebenarnya. Dan dia proses coatingnya sendiri kalau untuk PV itu bisa hanya 1 layer coating aja. Jadi bisa langsung coating PV tanpa ada primer coatingnya seperti itu. Itu
hanya technical untuk pengaplikasian aja sih, waktu pengaplikasian ke aluminium. Tapi kalau dari sisi apa namanya looks, VV itu lebih gloss, ke arahnya lebih ke banyak yang glossy seperti itu. Oh, berarti kita bisa pilih, Pak? Maksudnya Bisa dengan pilih. warna yang mana, mau coating yang mana? Bisa. Oh, oke, berarti tanpa ada minimal gitu ya, Pak? Kalau untuk Minimal warna pembelian. sendiri tidak ada sih Bu. Jadi untuk standar color kita seperti itu. Kalau sesuai standar color kita nggak ada minimal pembelian. Tetapi misalnya ada special color, misalnya minta warna yang sesuai RAL berapa, itu kita bisa buatkan juga karena kita pabrikan. Oh, Jadi- berarti bisa jadi mau- custom ya. Bisa custom Terus betul. ini, Pak? Ya, silakan Pak Bayu. Ya saya jadi penasaran, ada berapa puluh warna atau ratus warna Pak yang di-provide sama Alkotaf Pak? Sebenarnya kalau untuk standar color kita sendiri, kita sekarang ini ada sekitar 56 sampai 58 warna. Nah, tapi tidak menutup kemungkinan kalau semisalnya ada custom warna, biasanya arsitek pengen apa namanya sesuai desainnya sendiri. Agak istilahnya agak apa ya, nggak mau berubah dengan desain sendiri, kita bisa buatkan. Dan itu untuk minimum ordernya sendiri, minimum produksinya sendiri sangat kecil sekali, hanya 1000 meter persegi. Oh, wah, ini masih masuk nih di project yang Mbak Frisil kayaknya. Betul nih. Silakan Mbak Frisil. Oke, Pak, berarti nanti ngomongin warna nih, Pak. Ketahanan warnanya sendiri dari Alkotaf berapa lama, Pak? Kalau untuk masa garansi warna Alkotaf sendiri, kita untuk garansi kita 20 tahun. Untuk standar warna tertentu ya Bu ya 20 tahun. Nah, ini yang membedakan dari Alkotaf sendiri nih. Kita selain garansi warna, kita juga ada garansi delaminasi. Jadi nggak bakalan terkelupas antara coil dan core-nya. Kan biasanya kalau ACP waktu pengaplikasian ketika di grooving itu bakalan lepas antara coil dan core-nya. Biasanya seperti itu. Nah, itu yang menyebabkan tadi. Itu yang menyebabkan tadi yang saya coba jelaskan. Jadi model adhesifnya itu yang lain itu hanya menggunakan laminate adhesif yang kayak double tap. Nah, kalau kita itu co-extrusion, jadi dari granul yang direlehkan. Yaitu yang kita ada tambahan lagi garansi 10 tahun yang untuk mendelaminasi seperti itu Bu Priscil. Wah, berarti Pak, Bapak ada videonya gitu nggak sih Pak untuk tes kerekatan dari aluminiumnya sendiri? Ada, mungkin nanti saya coba share ya kalau misalnya ini ya. Iya, karena kan saya ini kan biasa kan memang di project kita kan ada yang brand Eropa gitu kan, China Betul. sama lokal gitu kan. Nah, misalnya brand lokal Bapak mungkin bisa kualitasnya sama, ya berarti kan lebih bagus gitu kan Pak. Oke, baik. Sebenarnya seperti ini sih. Kita tadi kita bilang Alkotaf brand lokal. Kita memang brand lokal. Kita sangat istilahnya bangga sekali dengan brand lokal itu. Tapi secara standarisasi produk kita sebenarnya untuk produksi sendiri kita menggunakan mesin Korea. Kemudian teknologinya Korea. Jadi bisa dibilang walaupun kita local production, tapi secara grading kita mungkin bisa masuk ke kelas yang Korean grade seperti itu, Bu. Oh iya, berarti setara ya gitu ya Koreanya Pak. Betul. Nah ini Pak untuk FR-nya Pak, ketahanannya berapa lama tuh Pak untuk ininya, fire resistance-nya? Kalau untuk fire resistance-nya kita Sudah secara dites STM belum mungkin? sudah dites. Kita sudah beberapa tes, ada beberapa tipe tes yang kita coba lakukan. Salah satunya yang secara ASTM American Standard kita sudah coba tes. Itu untuk mengetahui tahan berapa lamanya, itu kita sudah certified, kita tahan lebih dari 2 jam. Kemudian kita juga secara German Standard DIN, untuk DIN kita sudah masuk kelasnya B1. Kemudian kita juga sudah certified British Standard, itu kelasnya kelas 0. Kemudian kita juga sudah certified SNI juga untuk fire retardannya, seperti itu Bu. Ya mungkin Pak ada video yang bisa di-share, biasanya kan suka ada videonya nih Pak untuk pengetesan fire-nya ini. Oke, ini saya coba share videonya ya. Nah, ini fire rating kita. Oke. Ini sebenarnya untuk pola pengetesan seperti ini salah. Ini hanya kita coba extreme test saja. Extreme test kita gunakan api torch itu
di atas 1000 derajat Celcius, ini kita bisa bedakan antara ACP yang non-fire retardant dan ACP yang fire retardant. Jadi yang hitam itu ACP yang non-fire retardant, kemudian yang putih ACP fire retardant. Nah, ini kita bisa lihat kalau untuk yang non-fire retardant, mereka akan ada droplet yang menetes-netes dan akan itu droplet itu akan menjadi sumber api baru. Tapi kalau bisa dilihat yang di putih, ketika apinya ditarik, mereka akan mati sendiri apinya. Oh, berarti tapi ini sama-sama brand dari Bapak? Halo Pak? Nah, ketika kena api lagi, yang non-fire retardant mereka akan membesar apinya. Bisa dilihat yang putih, ketika kena api lagi, mereka akan diam di situ saja apinya. Pak, ini untuk yang di tes sendiri, berarti kan yang satu FR, yang satu non-FR. Itu dari brand Alkotaf sendiri, Pak? Betul. Ya, ini brand Alkotaf. Sebenarnya kita promo ini, video ini kita fungsikan sebagai promosi untuk supaya di Indonesia itu sudah mulai gencar menggunakan ACP-FR seperti itu, Bu. Nah, tetapi seperti ini, kita harus juga bisa memilih ACP-FR yang benar-benar FR. Sekarang ini mungkin banyak di pasaran, FR dari secara fisikal kita bisa lihat di sebelah mananya sih, mungkin core-nya warnanya putih seperti itu ya. Nah, tapi perlu ditinjau kembali material yang digunakan apa sih untuk komposisi di core tersebut gitu. Nah, kalau di kami menggunakan material magnesium hydroxide. Nah, itu bisa di ini juga ya, kalau untuk misalnya magnesium hydroxide itu ketika terkena panas, mereka akan senyawa kimia itu akan mengeras, jadi akan menghambat api. Ada juga untuk saat ini memang core-nya putih, tapi ketika coba di tes bakar seperti ini, mereka akan meleleh juga, akan istilahnya habis juga core-nya. Nah, itu kebanyakan mereka menggunakan kalsium karbonat. Nah, itu mungkin bisa dibedakan yang beneran FR atau yang hanya kelihatan looks-nya aja FR putih seperti itu, Bu Prisil. Oh, berharga nih Pak. Berarti kalau kita lihat sekilas, tapi yang kalsium silikat sama yang magnesium hydroxide itu gak kelihatan Pak bedanya? Agak bisa dibedain, kemungkinan gini, untuk membedakannya lagi ketika kita sentuh pakai kuku gitu aja ya. Kalau untuk yang magnesium hydroxide itu benar-benar keras sekali. Tapi kalau misalnya yang kalsium karbonat itu akan lebih lembut tengahnya. Oh, berarti sama kayak mirip PI gitu ya Pak ya? Betul, tapi warnanya putih. Nah, berarti Pak, kalau itu ada perbedaan density kan Pak? Berarti dari beratnya sendiri nih. Betul. Berat ACP-nya kita berarti bisa menentukan juga untuk fire test-nya? Betul, bisa menentukan dari situ juga. Jadi untuk berat ACP-nya sendiri, kalau untuk standar yang 0,5 di kami, yang fire retardant itu sekitar 7,6 kilo per meter persegi. Nah, mungkin bisa dites dari sisi berat juga kalau untuk coba lihat apakah itu fire rated ACP atau bukan. Kalau misalnya pakai yang tadi kalsium karbonat, pasti bakalan lebih ringan juga. Seperti itu, Bu Priza. Oh, kalau ini Pak, untuk impact resistant mungkin sudah belum Pak untuk Alkotaf sendiri? Nah, untuk impact dari benturan gitu. Oke, sebenarnya gini, sebenarnya kalau misalnya kita ngomong impact resistant, kita ngomong masalah wind load dulu ya Bu ya. Jadi wind load sendiri untuk Alkotaf itu untuk 0,5 dengan range modul 1 meter kali 1 meter per meter perseginya, itu kita Alkotaf bisa menahan beban sekitar 1.400 Newton per meter persegi. Jadi itu sekitar tekanan dengan kekuatan tekanan sekitar 143 kilo. Nah, jadi cukup kuat sekali. Jadi apalagi ya? Betul. Jadi itu untuk modul 1,1 meter. Misalnya modulnya diperkecil, otomatis akan menambah daya yang bisa ditahan oleh tersebut. Ya. Betul. Berarti untuk Alkotaf sendiri sudah pernah dipasang di project paling tinggi berapa Pak? Berapa meter persegi? Berapa ketinggian berapa meter? Untuk proyek gedung tinggi sudah Pak? Gedung tinggi sudah banyak sekali Bu. Kayak sekarang
kita yang sudah berjalan lagi, ini punya Lipo Group, itu Holland Village, itu tingginya mungkin sekitar 45 lantai ya. Itu masih tidak masalah sama sekali, betul. Oke, untuk Terus ini ya? Pak, proyek terlamanya? Gimana, Project sorry? reference terlamanya? Nah, ini mungkin Project kalau untuk reference project terlama. reference terlama, nah ini saya coba tampilkan, ini Sahid Sudirman Center. Ini proyek terlama kami, ini dari 2014. Ini kita coba propose menggunakan ACP FR pertama kali untuk produk kami ya di Indonesia. Kita mulai coba promosikan ACP FR di sini di proyek Sahid ini. Nah, ini bisa dilihat sampai saat ini untuk Sahid Sudirman Center jadi hampir sekitar berapa tahun ini? Mungkin 7 tahunan ya. Itu masih sangat bagus sekali secara looks-nya dari secara coatingnya sampai secara ketahanan materialnya sendiri sampai sekarang bisa dilihat masih sangat bagus sekali. Iya betul ya Pak. Ya, Berarti sudah 7 tahun ya betul. bertahan. Pak, kalau untuk ini kan saya lihat memakai sealant ya Pak. Gimana, sorry? Ini kan saya lihat pemasangannya memakai sealant. Iya, betul, memakai Punya sealant. Sahid ini. Iya. Nah, kalau dari Bapak nih sebagai ini ya spesialis ACP ya Pak, lebih disarankan untuk close join atau open join Pak? Sebenarnya sih, Yang pakai sealant atau enggak gitu? sebenarnya itu tergantung fungsinya dulu sih Bu, seperti apa. Jadi fungsi ACP misalnya untuk fasad luar sih kalau dari kami lebih propose menggunakan sistem yang menggunakan sealant karena kalau ACP sendiri joinnya itu bakalan rentan untuk masuk air, celah air. Seperti itu. Kalau untuk interior biasanya mereka menggunakan yang open join, jadi nggak pakai sealant. Oke, berarti atau bisa juga misalnya di kanopi yang bagian atas tetap di sealant, cuma bagian bawahnya yang nggak terkena air bisa di open gitu. Bisa ya, juga. Dan biasanya yang direkomendasikan apa nih Pak? Kalau untuk Dari sealant Alkotab sendiri itu ada sealant khusus atau gimana? Kalau sealant khusus sih kita tidak ada sealant khusus, tapi kita menyarankan untuk pemasangan ACP menggunakan sealant yang non-stain sealant. Nah, non-stain sealant itu fungsinya sebagai apa? Sebagai mencegah supaya ACP-nya tidak kotor. Selama ini kan sudah beli ACP bagus-bagus, tetapi sealant yang dipakai sealant yang biasa aja, yang banyak dilute pakai minyak. Jadi misalnya kena panas, mereka akan mengumpulkan kotoran dan nanti akan meler-meler seperti itu. Nah, kalau untuk non-stain, ya itu yang stain sealant itu biasanya mereka nggak 100% silikon, mereka ada dilute pakai minyak atau dilute pakai tadi yang namanya kalsium karbonat seperti itu. Biasa kalau untuk dilute pakai minyak, nanti stainnya itu akan bercak-bercak minyak seperti itu yang meler-meler. Kalau yang dilute-nya pakai kalsium karbonat, biasanya mereka akan melebar, akan ada semacam kayak senyawa semen yang ke samping-samping memutih seperti itu, Bu. Oh, berarti PE juga termasuk ya Pak ya? Ya. Bisa begitu ya kalau untuk di pemakaian eksterior? Ya, kalau misalnya pakai yang poli, ya nggak disarankan. Pengen komen sedikit ya, Mbak Frisil, mau tanya-tanya tambahan. Tadi saya masih pengen ngebahas tentang yang FR tuh Pak. Nah, ketahanan menahan apinya itu sampai berapa lama, Pak Nova? Untuk daya tahan pasti kan karena sudah FR tidak akan merambat udah pasti gitu. Tapi untuk sampai itu menghabiskan dari Alkotafnya sendiri itu sudah sempat dites Pak, berapa lama Pak? Nah, itu kita sudah tes secara ASTM tadi Pak Bayu. Jadi kita tahan di atas 2 jam untuk exact time-nya itu 2 jam mungkin lewat 3 menit. Itu kita sudah bolong ACP-nya. Bolong tapi nggak droplet gitu Pak ya? Karena bolong kan yang tadi betul gitu. Kalau untuk yang Alkotaf yang grade-nya B1 ini bolong tapi tidak ada droplet dan asapnya zero smoke, jadi asapnya tidak ada sama sekali. Wow, aman dong ya. Nah, sebenarnya sih kalau misalnya kebakaran itu kan yang paling dikhawatirkan kan asapnya itu kan ya, kalau misalnya pakai yang PE, yang polyester, yang
Polyethylene yang standar biasa yang non FR itu kan asapnya jadi toksik karena plastik kebakar itu jadi asap yang toksik, itu malah kebanyakan orang meninggal karena keracunan asap itu gitu. Nah, kalau ini yang FR tidak ada asapnya sama sekali seperti itu. Dan ini satu lagi nih Mbak Frisil, kan kita Alkotaf ini kan produk arsitektural banget ya, Pak Nova. Dan kita tahu teman-teman arsitek itu punya banyak desain-desain yang unik-unik Pak. Bisa yang mungkin kalau yang bentuknya standar kan lurus-lurus aja gitu, tapi banyak teman-teman arsitek tuh bikin yang melengkung-melengkung. Nah itu kalau dari Alkotaf sendiri ada radius yang disarankan nggak Pak untuk ngebanding produk Alkotafnya gitu Pak? Oke, kalau untuk radius bending sendiri kita sudah tes, kita maksimum sampai diameter bending 50 cm itu coating kita masih bagus sekali, jadi masih smooth, tidak ada bercakan atau garis-garis sama sekali. Betul. Nah itu satu didukung dari sisi alloy-nya sendiri, pakai 5005 itu alloy-nya kuat sekali, tidak akan pecah kalau di bending. Nah mungkin ini bisa dibandingkan kalau misalnya pakai alloy yang 1100 yang mungkin versi murahnya gitu, ketika di bending mereka akan pecah. Nah, satu dari sisi alloy, kemudian dari sisi coating, tipe coatingnya sendiri, coatingnya bagus atau tidak. Biasanya kalau coatingnya tidak bagus, ketika di bending coatingnya akan retak dan rontok. Selain itu juga coatingnya bakalan ada bergaris, itu kalau kurang bagus seperti itu. Nah untuk Alkotaf sendiri dari di bending dengan diameter 50 cm itu masih tetap bagus, tidak ada melotok coatingnya atau pecah aluminiumnya atau apa tadi ada garis seperti itu. Oke, berarti cukup fleksibel ya Pak ya. Betul. Ini ya. Dan aksesoris pelengkapnya itu kan kalau kita pengaplikasian ACP itu kan pasti ada perkuatannya Pak ya, kayak holo gitu, kayak itunya. Apakah aksesoris itu juga di-provide juga oleh Alkotaf atau ada rekanan yang disarankan Pak misalnya? Kalau kami sih hanya provide untuk material ACP-nya saja. Untuk kelengkapan material seperti itu kita tidak produksi Pak Bayu. Sudah beda jalur produksinya. Nah kan kebetulan Alkotaf dalam satu grup yang besar nih Pak ya, Alderon. Apakah saya sedikit ngomong Alderon ya Pak? Apakah Alderon juga provide itu Pak? Maksudnya ada mungkin range produk dari Alderon yang membuat aksesoris pelengkap lah gitu Pak. Oke, ini mungkin kita ada beberapa bulan lalu kita launching itu produk namanya Easy Lock. Itu sistem atap yang sudah ada sistemnya. Jadi ketika beli itu sudah satu set. Jadi tinggal pasang saja. Nah, itu kita juga ada produk itu. Oh gitu. Berarti solusi banget ya sebetulnya ya. Jadi karena Alkotaf lahir dari grup besar, jadi sebetulnya kalau misalnya butuh aksesoris lain pendukung gitu ya Pak, itu bisa minta saran Pak Nova untuk bisa diskusikan juga ke brand Alderon yang lain gitu Pak. Boleh sekali. Keren. Silakan Mbak Frisil. Oke, nextnya mungkin Pak ada project apa lagi nih Pak? Oke, ini saya coba next. Nah, ini beberapa proyek besar di Jakarta juga sudah banyak menggunakan Alkotaf. Ini seperti Pacific Place dan Ritz-Carlton yang di SCBD. Ini tahun 2018 lalu direnovasi. Nah, itu Alkotaf terpilih untuk dipasang di sana. Ini lumayan besar sekali, 30.000 meter persegi di sana. Nah, kemudian ini proyek kita selanjutnya, ini District 8, Langham Residence di SCBD. Termasuk ini mall yang lagi hits ya, Asta ya, itu ACP-nya juga menggunakan Alkotaf. Nah ini kalau bisa dilihat yang bolong-bolong di perforasi itu Alkotaf, jadi bukan metal plate. Oke. Betul. Jadi berarti Bapak bisa juga ya untuk pengerjaannya dari Bapak sendiri? Kalau untuk pengerjaannya kita subkan ke sub kita lagi ada. Iya. Tapi sebenarnya aman ya Pak? Kan itu kan karena di laser tuh Pak. Nanti untuk ketahanan apinya sendiri gimana Pak? Nah ini yang menarik dari Alkotaf. Kan tadi kan kalau ini sebenarnya bukan pakai laser, jadi pakai CNC. Jadi cutting CNC. Nah jadi
Betul. Nah, jadi model cutting CNC itu kan bergerigi ke atas gitu ya. Nah, itu yang paling rentan seperti apa? Yang paling rentan itu adalah terkelupasnya core dan skin-nya. Nah, ini tadi karena kita proses pengelemannya yang tadi menggunakan co-extrusion adhesive, jadi kita sangat aman, nggak bakalan ngelotok. Biasanya kalau seperti di proses seperti perforasi ini, yang paling rawan itu ngelotok antara core sama skinnya gitu. Jadi kalau misalnya cuma hanya pakai double tape, sekalinya kena luka kemudian ngelotok, bakalan ngelotok semua. Oh, berarti itu ya, ternyata bukannya Betul. untuk khawatir fire, tapi lebih ke ketahanan dianya ya Pak ya? Betul. Daya rekatnya ya? Betul. Kan sebenarnya kalau untuk fire atau apapun itu kan sebenarnya kalau untuk perforasi ini lebih ke arah estetika, bukan secara fungsional menutup dinding ya. Gitu. Iya sih, betul. Oke, saya coba lanjut. Ya, Project-projectnya Alkotaf keren-keren nih Pak ya. Lumayan Pak. Nah, ini BRI Tower 1-2 yang di Semanggi ini juga pakai punya kita. Ini tahun 2019 lalu ada renovasi sedikit, itu pakai punya kita juga. Nah, ini yang itu Pak. Gimana, sorry? Iya, yang di sebelah kiri tadi yang silver ya Pak. Betul, yang ini Bu, yang ada kacanya, yang di mixing sama kaca, yang untuk kanopi. Ya. Iya, berarti itu kaca ya? Betul, kaca. Lengkung begitu. Iya. Oke. Nah, kita juga sudah mulai masuk ke pemerintahan juga untuk ACP kita. Kita kan produk lokal nih, jadi kita coba branding. Dari pemerintah sendiri juga utamakan produk Indonesia, akhirnya kita juga bisa masuk. Ini kita sudah dapat project di shelter Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, ini bisa dilihat. Untuk airport sendiri kita sudah supply di Ahmad Yani Airport Semarang, kemudian ini Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, ini sebentar lagi Airport Lombok, kemudian ada Bandara Alor, itu juga sudah pakai Alkotaf. Wow, proyeknya bandara-bandara. Iya. Nah, ini mungkin mendapatkan Alkotaf di seluruh Indonesia tuh sudah terdistribusi cukup rata Pak ya. Jadi walaupun teman-teman ini kan banyak yang juga hadir ini nggak cuma dari Jakarta nih Pak. Jadi yang dari luar Jakarta pun Alkotaf bisa provide itu ya Pak. Itu pakai Alor juga, itu jauh banget loh itu. Betul. Nah, kita punya subdistribusi yang lumayan banyak. Jadi kita punya subdistribusi di Surabaya untuk Indonesia Timur, kemudian di Makassar kita juga sudah ada. Kemudian kalau untuk area Sumatera kita punya di Medan, kita punya di Padang, seperti itu. Ya, berarti teman-teman nggak perlu khawatir. Ada ya Pak? Sudah ada, betul. Jadi kalau untuk masalah supply tidak perlu khawatir sih sebenarnya. Oke. Pak, di retail sudah ada juga Pak? Kebetulan untuk marketnya Alkotaf kita tidak incar pasar retail karena kita benar-benar premium aluminium komposit panel. Kita tidak cocok dipakai untuk yang istilahnya project yang secara untuk retail seperti itu Bu Priscil. Kita punya second brand juga untuk yang retail, itu mereknya Decobond. Jadi kita pisah antara market retail dan market project seperti itu. Justru yang project yang lebih premium gitu Pak? Betul, yang project yang lebih premium. Oke Pak. Berarti yang dikatakan project berapa meter persegi biasanya Pak? Sebenarnya kita ini sih, kalau untuk project sendiri kita nggak ngomong berapa meter perseginya ya. Kita saat ini kejar project-project yang prestis biasanya. Itu yang bisa dinamakan project. Tapi kalau untuk retail yang misalnya, cuma untuk buat ruko atau apa, biasa kita alihkan ke second brand kita gitu Bu. Oke. Jadi punya marketnya sendiri-sendiri gitu. Iya, siapa tahu Pak rukonya mau pakai yang Alkotaf gitu Pak. Bisa juga, tapi itu tadi kalau misalnya untuk retail kita ketebalannya kita bedain secara spesifikasi Bu. Kalau total panel yang Alkotaf untuk project itu kan kita pakai panel yang 4 mili.
Kalau untuk retail kita bedakan, kita pakai 3 mili. Jadi lebih yang istilahnya apa ya? Istilahnya kita langsung ngomong murah dan bisa dijangkau masyarakat luas gitu, Bu. Ini project apa nih Pak Nova nih? Nah, ini project lagi trending nih Pak, sekitar LRT ya? LRT, betul. Nah, LRT ini seluruh stasiunnya pakai Alkotaf nih Pak. Wih. Iya. Wow. Tahun ini berarti aman Pak ya? Sudah mau selesai. Ya. Ya, ini kita beruntung sekali kita bisa masuk di LRT. Ini total ada 19 stasiun, semuanya pakai Alkotaf. Wow. Termasuk atap itu Pak? Kalau untuk atapnya sendiri itu pakai ini Pak, sandwich panel. Kita untuk covering di dalamnya, jadi untuk ceiling, untuk boombox gitu. Nah, selain Alkotaf di LRT kita juga pasang yang itu yang seperti kaca yang polikarbonat tadi, yang solar tub. Nah, kan itu kan elevated station gitu ya. Jadi mereka tidak menggunakan kaca karena rawan pecah. Nah, itu kita ganti pakai polikarbonat kita, mereknya Solartaf. Jadi kalau yang Bapak lihat di ceiling-ceiling itu yang seperti kaca yang tembus pandang itu bukan kaca, tapi polikarbonat kita. Oh iya, yang ini yang seperti kaca ya Pak? Betul, yang seperti kaca. Seperti akrilik ya? Betul. Berarti Itu yang di tengah apa Pak? Gimana tadi? Itu yang di tengah itu tray atau gimana? Yang mana Ibu? Sorry. Yang di tengah-tengah itu Pak, yang panjang memanjang. Yang ini sorry? Yang di atas Pak. Nah itu yang ada alkotaf-alkotafnya. Oh ini, aduh saya kurang tahu nih ini buat cover apa sebenarnya. Nah, Alkotaf sendiri dipasang untuk ceiling sama di sini Bu, untuk boombox di bawah, di kabel di bawah untuk yang jalan LRT-nya di bawah sini. Oh, sama ceiling yang birunya juga dari Bapak. Ini ceiling sebenarnya warna-warni, kita ada biru sama warna ini ivory, itu juga Alkotaf juga. Wow. Oh iya. Okay. Ya. Lumayan banyak ya proyek-proyeknya. Kira-kira tadi menyambung mengenai warna, ada berapa warna Pak yang Alkotaf produksi juga Pak? Kalau untuk warna sendiri kita total sekitar 56 sampai 58 warna, tapi kita bisa custom betul loh. Oh gitu. Kalau custom ada minimumnya juga kah Pak? Minimumnya kita 1000 meter persegi, jadi nggak banyak sih sebenarnya sih. Oh, okay. Pak Nova, saya akan bacakan pertanyaan pertama nih Pak dari Pak Fajar Riawan. Beliau bertanya, selain ACP Alkotaf juga memproduksi polikarbonat juga ya Pak. Ketebalan aluminiumnya berapa milimeter Pak? Maksudnya ditanya ACP-nya apa polikarbonatnya nih Bu, sorry. Nah, mungkin Pak Fajar Riawan bisa menyalakan audionya untuk bertanya lebih lanjut lagi. Iya Ibu. Silakan, Untuk Pak. pertanyaan ACP Bu. Untuk sebenarnya kalau Alkotaf sendiri itu tadi yang kita bahas untuk tebal aluminium 0,5 gitu ya Bu ya. Tapi kita juga ada yang tadi sempat saya ulas di awal, kita ada yang untuk middle low market, tetap mereknya Alkotaf, itu fungsinya secara fungsi untuk yang middle low building, misalnya gedung 2 lantai atau 3 lantai, itu kita ada yang pakai skin 0,3. Tapi kalau untuk total ketebalan panel sendiri kita semuanya sama 4 mili. Mungkin saya menambahkan pertanyaan Pak Fajar nih, Pak Nova. Pak Fajar di sini juga menanyakan ada perbandingan dengan brand lain gitu Pak. Pertanyaannya, apakah aluminium Alkotaf ini mudah patah Pak? Seperti seperti merek lain gitu. Oke. Nah itu tadi sebenarnya patah itu lebih pengaruhnya itu di sisi alloy. Nah kalau misalnya Alkotaf kita untuk yang 0,5 kita sudah menggunakan grade alloy yang tinggi 5005, itu secara fisik itu sangat kekar dan itu sangat alot sekali. Kemudian kemudian kalau untuk yang 0,3 itu kita pakainya seri yang 3003. Nah itu dia lebih lentur, jadi nggak bakal pecah. Kecuali kalau misalnya ada ACP yang hanya pakai
series alloy yang 1100, yang tipe 1000 gitu ya, itu bakalan cepat pecah. Kalau Alcotaf kita jamin sih nggak bakalan pecah sih, karena kita pakai alloy yang 3003 untuk 0,3 dan 5005 untuk yang 0,5. Nah, 3003 itu campuran mangannya lebih tinggi. Oke. Nah, campuran mangan lebih tinggi itu otomatis akan lebih fleksibel kalau untuk yang 3003. Kalau untuk 5005 itu campuran magnesiumnya yang lebih tinggi. Itu akan lebih kekar, lebih akan kuat sekali karena sudah marine grade, sudah bisa dipakai di industri perkapalan. Itu dan nggak bakal pecah. Kalau kapal pakai yang sudah marine grade pecah ya Bukan apa sih kapalnya gitu. Ya. Betul. Di sini ada pertanyaan dari Pak Ade dari Cilagadun. Dia juga bertanya nih Pak, mengenai pemasangan ACP-nya. Berapa perbedaan detail sambungan antara sambungan dengan nut silen 1 cm dengan yang tanpa nut, Pak? Dan kemudian apa fungsi masing-masing tipe sambungan ACP tersebut, Pak? Sebenarnya untuk silen sambungan yang dengan nut kita kasih minimal 1 cm itu standar size seperti itu, karena ACP kan itu metal ya, jadi itu untuk akomodir muai susut metal, jadi itu akan ada muai susutnya kalau ACP, makanya kita kasih selas 1 cm, kemudian ada silen. Nah, silen kan itu kan silikon karet, jadi kalau misalnya kena muai susut nggak bakal kenapa-napa tuh, seperti itu. Nah, kalau misalnya untuk yang tanpa nut, kita tetap mesti ada jaraknya, tidak boleh mepet sekali. Misalnya cuma dikasih space 2 mili atau mepet banget, pas banget gitu nggak bisa, karena nanti akan tabrakan karena aluminium itu ada muai susutnya gitu. Paling enggak kita kasih jarak setengah senti aja sudah aman sebenarnya kalau untuk yang non silen. Gitu. Dan untuk fungsinya Pak, fungsinya masing-masing dan minusnya kalau misalnya menggunakan nut atau tidak menggunakan nut, Pak? Oke, kalau kita bahas yang tidak menggunakan silen ya, kalau untuk tidak menggunakan silen itu akan rawan bocor, tapi secara estetika lebih bagus dan lebih bersih karena tidak akan ada yang namanya tadi staining untuk silennya gitu. Kalau menggunakan silen kelebihannya nanti bakalan nggak bocor gitu. Nah, silen yang digunakan pun juga mesti pilih-pilih. Harus tadi silen yang non stain, kemudian bahannya harus yang mungkin paling gampang pakai yang silikon silen. Jangan pakai yang PU. Kalau PU mereka sifatnya keras, jadi kalau misalnya nggak elastis, sekalinya keras bakalan ngelotok. Kalau yang silikon mereka akan ngikutin muai susutnya. Jadi seperti fleksibel gitu Pak ya? Betul, lebih fleksibel. Oke, jadi kalau pakai yang PU mungkin gampang crack kali Pak ya? Karena betul, gampang crack. Set gitu kan, stiff gitu, jadi kurang fleksibel. Oke. Terima kasih. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Di sini ada pertanyaan dari Bu Dwi Astarini. Maaf, beliau bertanya, bagaimana penggunaan ACP untuk bangunan rumah tinggal, Pak? Material apa yang disarankan dan bagaimana perawatannya, Pak? Oke, sebenarnya untuk rumah tinggal sendiri untuk pakai ACP jarang, tetapi mungkin untuk kalau pengen mengejar tipe yang minimalis dan istilahnya easy maintenance, cocok pakai ACP untuk fasad rumahnya gitu. Kalau misalnya pakai cat biasa mungkin saat ini ada cat yang mudah dibersihkan ada gitu. Tapi kalau untuk lebih mengejar ke minimalis, tipe-tipe desain minimalis, itu ACP sangat cocok. Dan ACP sendiri easy maintenance. Jadi cukup disiram air untuk membersihkannya itu cukup dicuci kayak kita nyuci piring aja. Gitu. Kalau cat kan betul maintenance agak susah. Berarti nggak perlu, tapi maksudnya pakai spons dan air, maksudnya sabun-sabun biasa kah, atau sponsnya ada spons khusus biar nggak merusak lapisannya, Pak? Sebenarnya pakai spons biasa boleh, tapi mungkin sabun yang dianjurkan sabun yang pH-nya rendah. Jadi jangan pakai deterjen, jadi mungkin pakai sabun. Makanya tadi saya coba ngomong cuci piring, sebenarnya sabun yang paling cocok itu yang pH-nya rendah, sabun cuci piring kayak misalnya Sunlight atau Mama Lemon gitu. Itu cocok sekali untuk membersihkan ACP. Berarti dengan kata lain sebetulnya project high res kalau pakai ACP itu low maintenance banget ya Pak, di katalog Pro
kita sudah terdapat berbagai macam varian produk material building dari kategori pekerjaan arsitek, interior, sipil sampai dengan MEP. Jadi misalnya kita membutuhkan sebuah produk kategori arsitek atau interior, misalnya kita butuh ACP misalnya, kita tinggal masuk ke dalam kategori ACP. Nah di sini sudah ada berbagai macam varian produk-produk dari ACP-nya. Kita bisa pilih sesuai dengan requirement klien atau project yang sedang kita kerjakan. Misalnya di sini kita bisa melihat masuk ke halaman Alkotaf. Kita tinggal klik di sini dan langsung kita akan masuk ke halaman Alkotaf. Nah, di sini kita bisa melihat Alkotaf itu dari mana, kantornya di mana, terus kalau ingin menghubungi siapa. Jadi teman-teman atau Bapak Ibu nggak perlu lagi khawatir akan dapat nomornya cuma nomor kantor gitu ya. Kita di sini bisa klik di IC dari Alkotafnya, misalnya seperti Panova ini. Nah, di sini ini adalah halamannya Panova. Jadi teman-teman atau Bapak Ibu sudah langsung bisa dapat nomornya Panova dan langsung bisa menghubungi Panova dan bisa menyampaikan apa yang dibutuhkan di proyek yang sedang dikerjakan. Dan juga terima kasih kepada Bapak Ibu dan rekan-rekan. Sampai bertemu kembali di acara Katalog Pro lainnya. Ada Product of the Week hari Rabu jam 2 siang dan juga ada Protox di hari Jumat jam 3 sore. GoPro with Katalog Pro. with Katalog Pro. Oke.